Wawancara merupakan salah satu teknik asesmen individu non-tes yang dilakukan melalui proses tanya-jawab secara langsung antara pewawancara, dalam hal ini yaitu konselor ataupun guru BK, dengan individu atau kelompok tertentu sebagai konseli. Manfaat dan fungsi dari wawancara ialah untuk menggali informasi lebih mendalam, memahami konteks pribadi, membangun relasi, serta menilai dinamika perilaku dari konseli. Tujuan utama dari wawancara ialah untuk menggali data kualitatif yang lebih mendalam mengenai aspek kepribadian, pengalaman, minat, motivasi, sikap, serta permasalahan yang dialami oleh individu. Wawancara juga memiliki beberapa kelebihan, diantaranya waktu yang fleksibel, memberikan data yang lebih mendalam, serta dapat menilai aspek-aspek yang non-verbal. Di samping wawancara juga memiliki beberapa kelebihan, wawancara juga memiliki beberapa kelemahan. Di antaranya, wawancara memerlukan waktu yang relatif lama. Kualitas dari data sangat bergantung pada keterampilan pewawancara. Kemudian, wawancara juga bisa membuat responden menjadi canggung apabila tidak dibangun kenyamanan dalam wawancara. Sebelum melakukan wawancara, kita perlu memperhatikan langkah-langkahnya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan meliputi penentuan tujuan dari wawancara, penentuan jenis wawancara yang akan digunakan, dan penyusunan pedoman wawancara. Yang kedua yaitu pelaksanaan. Dalam pelaksanaan wawancara, kita perlu menciptakan suasana yang nyaman untuk menghindari rasa canggung, menyampaikan maksud dan tujuan wawancara kepada responden, serta mencatat jawaban penting atau merekam dengan seizin dari responden. Yang ketiga yaitu pencatatan dan pengolahan data, seperti menyusun transkrip hasil wawancara dan menganalisis data untuk menarik kesimpulan yang relevan. Yang keempat atau yang terakhir yaitu pelaporan hasil. Pelaporan hasil melingkupi penyusunan laporan hasil wawancara dalam bentuk narasi deskriptif ataupun tabel. Sebagai pewawancara, ada beberapa hal yang perlu kita ingat. Yang pertama, kita harus menjaga kerahasiaan dari data yang kita peroleh dari wawancara tersebut. Yang kedua, kita harus mampu untuk bersikap objektif. Dan yang ketiga, kita juga harus menghormati hak dari responden. Ketika hendak melakukan wawancara, sebagai seorang pewawancara, kita perlu memiliki beberapa keterampilan penting yang harus dilakukan ketika wawancara berlangsung. Yang pertama yaitu keterampilan mampu untuk mendengarkan aktif. Yang kedua, mampu untuk membuat pertanyaan terbuka. Dan yang ketiga, mampu membaca bahasa yang bersifat nonverbal. Halo, selamat siang Mbak Kathleen. Selamat siang. Gimana nih kabarnya Mbak Kathleen hari ini? Alhamdulillah untuk hari ini kabar saya baik. Nah, Mbak Kathleen, terima kasih ya sudah mau hadir pada siang hari ini untuk melakukan wawancara. Di sini kita akan melakukan wawancara mengenai ya kiat-kiat atau gimana sih cara Mbak Kathleen itu dalam menghadapi belajar gitu. Nah, kalau boleh saya tahu nih, Mbak Kathleen tuh ketika Mbak Kathleen mendengar kata belajar, apa yang ada terbersit di pikiran Mbak Kathleen? Kalau dengan kata belajar itu saya kadang berpikiran kayak wah tugas nih, kalau enggak materi baru nih, atau ya lingkup-lingkup di kampus gitu. Kayak kalau belajar kan kita, apalagi aku sendiri tulisnya seringnya ya di kampus itu kan. Terus kalau perasaannya Mbak Kathleen nih, perasaan Mbak Kathleen ketika Mbak Kathleen dengar kata belajar itu gimana? Untuk perasaanku sendiri kalau dengar kata belajar itu kadang tergantung, ada beberapa part yang mungkin saya merasa kayak kok belajar sih gitu, tapi di part lain tuh saya wah asik belajar nih, jadi nambah wawasan gitu. Oke, berarti kalau misal ada part-part yang kayak Mbak Kathleen ngerasa mungkin wah kok belajar sih, nah gimana cara Mbak Kathleen meregulasi perasaan itu supaya tetap aman gitu? Kalau ada perasaan kayak kok belajar sih gitu, mungkin kayak dilihat lagi belajarnya apa. Kalau misal kebetulan mungkin karena mood saya yang nggak baik, tapi ternyata pembelajaran atau materi yang emang saya sukai, ya udah nanti saya lagi-lagi kayak loh ini kan saya suka, nanti juga lama-kelamaan jadi akan
berarti kalau misalnya emang pelajarannya disukai ya suka, kalau yang kurang disukai ya berusaha untuk menyukai gitu. Oke. Oke, kalau ada nggak sih tips-tips atau kiat-kiat dari Mbak Kathleen sendiri gitu ketika Mbak Kathleen dihadapkan dengan belajar yang Mbak Kathleen itu nggak suka, dengan belajar yang seperti itu nggak suka, ada nggak sih triknya Mbak Kathleen agar Mbak Kathleen tetap menjalani belajar ini? Kalau misal dari awal emang nggak suka nih, misal dari belajar ini aku nggak suka, tapi kan karena biasanya kebanyakan yang nggak suka kan karena ya ini buat kuliah gitu kan, terutama saya juga masih kuliah, jadi kayak mau nggak mau kan jadi harus mau gitu, jadi mau nggak mau tetap harus mau, terus selain itu sebisa mungkin tuh kerjanya jangan sendiri. Jadi kalau misal aku udah nggak suka malah ngerjainnya sendiri tuh nanti malah saya jadi nggak mau ngerjain. Sedangkan kalau sama teman, misal aku nggak tahu, aku nggak ngerti kan aku bisa tanya, ini gimana sih materi yang ini gimana materinya, aku nggak paham nih, nah kan bisa tanya gitu. Berarti Mbak Kathleen lebih proper ya belajar dengan bareng-bareng sama teman gitu ya, untuk memudahkan ketika ada yang kesulitan ya langsung tanya sama temennya. Kalau sendiri malah moodnya malah rusak gitu ya. Nah, kalau Mbak Kathleen belajar sendiri, terus ternyata ada satu part di mana Mbak Kathleen lagi nggak bisa nih di part ini nih, terus otomatis tadi Mbak Kathleen bilang moodnya jadi rusak. Apa yang Mbak Kathleen lakukan ketika mood Mbak Kathleen itu sudah rusak? Kalau misal kayak di pertengahan jalan, misal lagi ngerjain tugas, lagi asyik terus tiba-tiba di pertengahan jalan nggak paham sama materinya, nah kan otomatis emang iya merusak mood. Nah aku kadang kalau udah gitu ya udah berhenti dulu gitu. Jadi jangan dipaksakan, karena kalau dipaksakan tuh malah aku ngerasa kayak tertekan gitu loh, kayak udah nggak paham malah dipaksa, jadi nggak enak gitu loh. Jadi mending, apalagi misal deadline masih lama gitu, jadi mending nanti dulu dilanjutkan nanti dulu ketika udah mulai mencoba memahami lagi, soalnya ya itu kalau dipaksa nggak enak. Berarti emang Mbak Kathleen tipikal orang yang ya udah kalau aku nggak bisa oke aku rehat dulu gitu ya, rehat sejenak. Nah, yang Mbak Kathleen lakuin, kegiatan yang Mbak Kathleen lakuin ketika kayak Mbak Kathleen sedang nggak mau memaksakan, Mbak Kathleen rehat dulu, Mbak Kathleen melakukan apa? Kalau pas rehat dari belajar gitu tuh biasanya ya mungkin seperti Gen Z banget nih ya. Mas kan jadi kayak ya paling scroll TikTok atau main IG atau balas pesan teman gitu, intinya ya ke sosmed gitu larinya. Jadi nggak karena keseharianku juga cuma di kostum gitu aja, jadi melarikan dirinya paling ya ke sosmed gitu. Berarti Mbak Kathleen untuk kayak mengembalikan mood atau ketika sedang rehat dengan tugas-tugas yang Mbak Kathleen scroll TikTok, IG atau sosial media lainnya untuk menghibur diri gitu ya. Kalau misalkan nih setelah itu selesai Mbak Kathleen moodnya balik kembali, Mbak Kathleen melanjutkan tugas lagi atau besok aja lah lanjutin tugasnya? Nah itu juga tergantung, kayak misal lihat deadline kok udah dekat, nah kemungkinan aku mau nggak mau pasti jadi lanjut lagi. Tapi kalau misal deadline masih lama, terus sekiranya aku kok belum memahami lagi materi yang emang aku nggak paham, jadi ya udah dilanjut nanti dulu, mungkin aku bisa tanya ke teman dulu gitu. Soalnya kalau jujur aja, kalau misal tanya ke sosmed gitu tuh kan bisa aja nih kita tanya ke Google atau apalah yang sekarang AI kan juga banyak, tapi tuh kadang ada rasa nggak percaya gitu loh. Jadi mending tanya ke teman atau ke orang yang lebih paham secara langsung. Jadi ya kita dari memanfaatkan internet juga gitu ya, memanfaatkan teknologi yang ada. Di samping itu juga kita ya membalanskan dengan orang yang memang sudah paham gitu ya, supaya ini bener atau enggak sih gitu ya. Oke, kalau dari Mbak Kathleen sendiri nih, ada nggak sih tips-tips yang bisa Mbak Kathleen ceritakan untuk kayak melawan, misal Mbak Kathleen dari titik moodnya ini lagi nggak baik untuk kerjain tugas atau untuk belajar, moodnya lagi nggak baik, ada nggak sih tips-tipsnya supaya bisa mengembalikan mood itu? Kalau tips sendiri dari aku sih mungkin kayak kembali lagi ke niat, kayak niat dari awal tuh walaupun moodnya buruk, kalau niat emang dari awal mau ngerjain pasti aku mau kok, cuma ya mungkin kayak nggak semaksimal ketika moodnya baik gitu, kayak misal harus ngerjain tugas yang harusnya terperinci jadi nggak terperinci karena moodnya kurang baik gitu sih. Kayak
ya udah menyesuaikan niat lagi dari awal emang maunya gimana. Berarti ya disesuaikan dengan niat awal gitu ya. Kalau maunya emang mau belajar, ya belajar, lakukan, difulkan niatnya, jangan setengah-setengah. Kalau misalnya di tengah-tengah belajar kayak menemukan kesulitan, butuh rehat, maka ya rehat dulu gitu ya, jangan dipaksakan. Oke. Baik Mbak Katin, terima kasih sudah berkenan untuk cerita pada hari ini. Selamat siang dan sampai jumpa.